Selamat pagi, selamat datang sahabat budaya. Di ruang kelas kali ini saya ingin berdiskusi tentang tokoh pendidikan lainnya yaitu Albert Bandura. Albert Bandura dikenal di seluruh dunia karena teori kognitif sosial yang dia kembangkan. Albert Bandura menyatakan bahwa situasi-situasi sosial seperti saat sekarang ini, manusia lebih mudah dan lebih cepat belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Untuk itulah kemudian Bandura memberikan alternatif tentang pembelajaran dengan menggunakan model. Bandura kemudian dikenal juga sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan pembelajaran melalui observasi menggunakan model. Ada 4 tahapan di dalam pembelajaran melakukan observasi dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Bandura. Yang pertama adalah proses perhatian. Pada proses ini, peserta didik atau siswa atau orang yang ingin belajar dengan menggunakan model, kemudian mengidentifikasi dan memilih model sesuai dengan tujuan yang hendak dia capai. Misalnya, dia ingin belajar masak, maka kemudian dia memilih salah satu tokoh chef atau ahli masak yang dia inginkan. Demikian juga kalau dia ingin menjadi seorang driver atau dia ingin menjadi seorang penari, pelukis, koreografer, atau dia menjadi seorang aktor, maka dia memilih kemudian artis atau aktor yang ada di yang dia kenal. Kemudian yang berikutnya adalah proses retensi. Jadi setelah mereka memilih aktor atau artis, kalau dalam bidang seni atau dalam bidang teknologi, dia memilih siapapun, kemudian untuk mempelajarinya melalui model, kemudian yang berikutnya adalah proses retensi. Nah, retensi itu memiliki arti penyimpanan atau penahanan, yaitu bagaimana kemudian semua tentang hal-hal yang simbolik dan verbal, semua tentang perilaku, semua tentang kemampuan, semua tentang hal yang ingin diketahui oleh orang yang ingin belajar melalui model ini kemudian disimpan di dalam ingatannya dan ditahan di dalam ingatannya. Jadi di dalam proses retensi ini kemudian orang yang ingin belajar melalui model tersebut mengetahui tingkat kelemahan, tingkat kekuatan, tingkat kebaikan dan tingkat keburukan ataupun apa saja tentang model yang sudah dia pilih. Nah, setelah dia kemudian memilih model, kemudian dia memahami semua yang dia inginkan dari model tersebut, kemudian keterampilan yang dia ingin pelajari, misalnya pada tahap ketiga adalah proses reproduksi motorik. Jadi, pada tahapan inilah kemudian anak-anak atau peserta didik akan melakukan apa yang dia pilih. Misalnya kemudian dia memilih ingin memasak, kemudian dia akan mencoba melakukan tahapan memasak, cara menggunakan peralatan masak, cara menggunakan uh, cara cara mengolah masakan itu sesuai dengan model yang dia pilih. Inilah tahapan-tahapan yang sangat penting sekali dari model pengamatan observasi dengan menggunakan pemodelan. Yang kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah tingkat penguatan dan motivasional. Jadi setelah anak-anak itu memperhatikan model, kemudian dia mengerti tentang modelnya, kemudian dia melakukan seperti model, maka kemudian tahap berikutnya adalah bahwa dia ingin seperti model yang dia pilih, yaitu 4 tahapan ini tidak boleh terlewatkan karena ini merupakan satu kesatuan yang dipersyaratkan oleh Bandura. Jika salah satu lewat, maka kemudian tidak seperti yang diharapkan oleh Bandura bagaimana mencapai tujuan melalui pembelajaran yang pengamatan atau observasional ini gitu. Nah, pada kenyataannya saat sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh anak muda misalnya atau remaja atau siapapun yang mengidolakan pada sebuah model, tetapi kemudian ada yang hilang yaitu terutama pada proses retensi. Misalnya gini, kita ya sering mendengarkan misalnya banyak anak-anak kemudian melakukan balapan liar gitu di jalanan raya pada waktu malam hari yang sepi gitu. Dia ingin seperti pembalap-pembalap terkenal. Ada yang hilang sebenarnya ketika dia melakukan itu, apa? Diretensi. Sehingga mereka mungkin nggak memahami bahwa untuk menjadi seorang pembalap itu bukan di jalan raya. Pembalap yang sebenarnya pun dia akan balapan di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di sirkuit gitu. Kalau dia misalnya di jalan raya, di tempat umum, pasti dia tidak akan melakukan balapan-balapan seperti itu, walaupun misalnya dalam kondisi sepi. Karena dia akan
patuh betul, disiplin betul mematuhi rambu-rambu peraturan lalu lintas. Nah, inilah yang sering terjadi kemudian di dalam masyarakat kita pada proses proses pengidolaan, proses pengimajinasian, proses pemodelan, baik pada artis, pada tokoh, tokoh politik, hal-hal yang lain kemudian retensi tidak dilakukan sehingga mereka hanya perhatian iya, mengenal iya, kemudian dia langsung pada proses reproduksi motorik dan kemudian itu sebagai penguatan dan motivasional, retensinya hilang. Inilah yang kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masyarakat itu. Nah, kapan sebenarnya proses-proses pengobservasian ini kemudian efektif dilakukan dalam pendidikan kita, itu terjadi akan efektif pada pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Mengapa? Karena pada anak-anak kemudian pengidolaan menjadi hal yang sangat penting ketika dia belajar. Model, guru adalah sebagai model bagi anak-anak. Apa yang dilakukan oleh guru biasanya akan dilakukan oleh anak-anak. Maka sering kita dengar ya ketika anak-anak kecil kemudian, "Mah nggak gitu kata Bu Guru, mah nggak gitu kata Pak Guru, kata Pak Guru gini." Padahal apa yang diucapkan mama, ibunya, atau emaknya sama prinsipnya dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Tetapi kemudian anak-anak memiliki model yang baru, yaitu guru yang baru beberapa bulan bertemu di sekolah, itulah yang kemudian menjadi model. Untuk itu guru-guru pendidik di tingkatan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar sangat penting sekali untuk menjaga perilaku secara baik dan benar karena ini akan menjadi pemodelan bagi anak-anak didiknya. Demikian juga misalnya banyak sekali kalau yang remaja-remaja orang tua itu ya artis yang setiap hari ketemu di televisi maupun di media-media sosial lainnya. Tapi tetap semua harus melalui retensi sehingga kemudian ketika terjadi sesuatu pada yang kita idolakan, kita tidak akan membela secara membabi buta, tetapi kita tetap akan membela dengan rasionalitas yang ada. Karena apa? Karena kita punya retensi dengan model yang kita kagumi atau model yang kita gunakan untuk memberi motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian beberapa hal tentang uh, kognitif sosial yang dikembangkan oleh Bandura. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan kita akan bertemu kembali untuk topik yang lainnya. Terima kasih.